Hey guys, balik lagi dengan saya sini Surya Erlangga di channel Surya Rovici, dan kali ini saya bakalan mencoba untuk membacakan komentar atau Q&A daripada kalian semua ya guys. Kayaknya kemarin udah banyak banget yang komentar, ada sekitar 18 komentar, 18 pertanyaan. Itu saya pengen jawab-jawabin di video ini. Nggak saya like dulu kemarin ya, maaf ya. Saya nanti akan like setelah saya bikin video ini. Dan saya bikin video ini pada hari Kamis ya guys, jam setengah 3 sore, hari Kamis tanggal 8 April 2021, jam setengah 3. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama kita bakalan intro dulu. Oke guys, saya sudah sekian lama tidak record di sini ya. Setelah sekian lama saya nge-record main PS mulu, saya juga agak bosen nge-record itu aja. Kayaknya rasanya kayak sepi aja gitu ya, kayak nggak enak gitu. Oke, langsung kita bakalan ke pertanyaan ke pertama guys. Pertama dari Rian Siap. Wih, Rian Siap. Ini maaf ya guys ya, matahari. Soalnya ya namanya matahari nggak bisa dihindari. Ya sinarnya masuk ke dalam kamar saya. Oke, langsung aja dari Rian Siap. Gimana rasanya ketika udah baik ke teman, ramah, jadi pendengar yang baik, jadi teman yang peka, tapi kita sendiri aja nggak dipekain? Gimana rasanya? Sakit banget guys. Ya kalian mikirnya sendiri dah. Misalkan kita nih udah baik ke temen, baik nih, ramah kita ke temen nih ya, friendly banget nih. Kita pekain setiap kali dia atau semua orang itu teman kita bikin status tentang patah hatinya, kita bakalan balesin. Anda ada apa? Kalian ada apa? Kamu ada apa? Lu ada apa? Gitu. Lagi kenapa gitu. Tapi kita sendiri yang bikin status, kayak kita yang lagi patah hati, nggak ada orang yang peduli, cuman set gitu, lewat aja gitu. Mantap memang. Rata-rata yang begitu guys, setiap manusia ya. Kita mekain orang, tapi orang nggak ada yang pekain kita. Yang pasti stay safe aja dah. Oke, komentar yang kedua dari Faruk Alhamid. Bikin behind the scene video Assassin's Creed 4 Black Flag dong. Sebenarnya saya ada niatan pengen bikin behind the scene Assassin's Creed Black Flag, tapi nanti karena itu kameranya juga agak terbatas, karena ya saya pakai kamera seadanya. Ini saya pakai kamera HP saya untuk nge-record, saya bacain komentar dari laptop saya, nanti saya bakalan kasih tahu bagaimana behind the scene dari Assassin's Creed Black Flag ya guys. Tapi ntar jangan sekarang karena masih belum punya waktu luang yang sangat longgar guys ya. Oke, komentar ketiga. Gimana rasanya kalau orang yang kita kejar sebenarnya juga ngejar kita? Wadaw, rasanya mantap sekali ya. Kayak rasanya tuh gimana ya? Antara perpaduan antara coklat dan stroberi enggak guys ya? Gimana rasanya kalau orang yang kita kejar sebenarnya juga ngejar kita? Rasanya mantap guys. Ibarat kata kayak kalian suka sama orang, abis itu orang itu juga suka sama kalian. Gimana sih rasanya? Mantep banget. Dan apabila kalian sudah ngomong bahwa saya suka sama kamu, nah terus dia negor kita juga, terus dia jawab kita juga, jawab ke kita gitu, saya juga. Wah, itu mantap sekali ya, walaupun garing sebenarnya ya. Oke lah, langsung ya next ya. Oke, dari Aira Almalika. Ini adik saya guys, please lah ya, dia komentar iseng nih. Room tour kapan? Nanti guys ya, setelah video ini saya bakalan room tour ya, di bukan next video tapi di video akhir ini saya bakalan room tour abis ini ya. Oke, langsung next aja. Pernah nggak waktu nggak benerin nama absensi seseorang terus pas di forward lagi ternyata pakai nama yang salah? Pernah guys ya. Saya waktu itu pernah di grup kelas nih, misalkan aja saya pakai nama orang lain, jangan pakai nama teman saya yang di kelas karena takut nanti mereka pada protes. Oke ya, langsung aja. Jadi misalkan nih kita di grup nih ya, pengen ngelis. Nah, habis itu ngelis kayak apa aja, misalkan ngelis yang udah buat tugas ini kan, atau kan otomatis kita suruh ngelis kan. Ya tergantung sih, ada guru yang suruh kita ngelis atau enggak, terserah. Nah, kita ngelis. Habis itu misalkan namanya Asep ya, Asep ngelis. Nah, habis itu si Asep itu bukan nulis nama Asep ASEP tapi Acep. Jadi salah gitu ya. Salah ejaan Acep. Habis itu kita benerin jadi Asep. Habis itu orang yang setelah kita nih nge-forward pesan kita malah kembaliin lagi ke Acep. Itu pernah guys saya terjadi ya. Waktu itu saya, tapi bukan cowok yang saya benerin namanya, cewek ya. Hai, cewek ya.
Wahiyau ya. Oke, langsung aja next dah. Oke, Bang Surya rumahnya di mana Bang? Kalau perlu Sherlock, anjay. Pengen tahu sosok Surya itu kayak gimana sih? Azek, anjay. Wahiyau ya Sherlock gitu, anjay. Anda mau ngapain gitu ya Sherlock gitu? Mau ngirim hadiah gitu ya, anjay. Waduh, wahiyau udah. Next aja next. Gimana perasaan kalau lagi kesepian? Ya, Anda mikirnya sendiri kalau lagi kesepian bagaimana rasanya? Ya, kita balik lagi ke jawaban yang tadi, dimana kalau misalkan kita mekain orang, tapi orang nggak ada yang peka sama kita. Ya gitu aja rasanya. Kalian kesepian, tapi nggak ada orang yang mau negorkan kayak misalkan, lu kenapa? Apa yang terjadi sama lu? Lu lagi kesepian, cerita dong. Gitu nggak ada gitu ya. Jadi kayak kita kayak depresi lah ibaratnya, nggak ada teman gitu ya. Apalagi sekarang lagi virus corona guys, wayau ya. Next aja guys. Oke, kenapa lebih memilih bertahan lama padahal belum diekspresikan? Kenapa nggak bosen? Gimana caranya biar nggak bosen? Oke, ini pertanyaan kode-kode ya. Wayau nih buat kamu yang lagi nonton video ini. Buat kamu yang lagi nonton video ini. Siapa? Kenapa lebih memilih bertahan lama padahal belum diekspresikan? Ya senang aja. Kenapa emangnya? Ya walaupun masih dalam rasa penasaran, tapi ya kenapa enggak gitu ya, kita kejar aja dulu ya. Kalau misalkan gagal ya nggak masalah lah, kita senyum aja gitu, he gitu ya kan. Kalau gagal, kalau berhasil ya udah kita senyum lebar ya. Wayau. Kenapa nggak bosen? Sebenarnya bosen banget. Apalagi kita masih yang namanya lama, masih libur begini, masih belum bisa tatap muka ya. Wayau gitu. Gimana caranya biar nggak bosen? Ya kalian nulis apa gitu ya, nulis puisi gitu. Biasanya kan orang yang sedang kalian tahu ya, sedang jatuh, ya sedang falling, itu pasti mereka nulis puisi, bisa ibaratnya terekspresikan gitu perasaannya, meskipun orang yang dia kejar itu nggak tahu gitu sebenarnya. Ya gitu deh. Next. Oke, dari Uzumaki Hakiem 08. Game apa lagi nih yang pengen ditamatin? Kayaknya setelah Assassin's Creed Black Flag saya pengen namatin Watch Dogs 2. Saya udah beli kemarin. Nanti saya bakalan kasih tahu di video terakhir ini, kan nanti saya bakalan buat room tour. Oke, langsung aja next. Mungkin saya bakalan bikin Watch Dogs habis Assassin's Creed Black Flag ya. Mantap. Next. Dari Fatur Muhammad, asal mula jadi YouTuber kayak mana? Oke, saya bakalan kasih tahu kalian bagaimana asal mula jadi YouTuber seperti ini, YouTuber noob. Oke, langsung aja. Jadi pertama-tama itu saya kayak merasa terinspirasi oleh seorang YouTuber yang pretending to be a Mars civilian. Siapa sih? Orang yang sering berpura-pura menjadi warga Mars. Siapa itu? Woi, Erpan 1140 ya. Saya terinspirasi dari itu orang yang suka main Minecraft, bikin konten Minecraft, Survivor Series ya kan. Lalu saya merasa terinspirasi kayak, wah kenapa nggak saya aja gitu yang bikin ya. Siapa tahu saya bisa jadi terkenal seperti dia. Dan dulu mindset saya juga pernah salah gitu ya. Yang namanya, mungkin kita kalau berkecimpung di dunia YouTube gitu ya, kita bakal bisa dapat dapat duit secepatnya gitu, dapat duit lumayan, kita masih bocah dapat duit. Nah, itu adalah anggapan yang salah, guys. Buat kalian yang baru-baru gabung ke YouTube, jangan pernah mikirin bahwa YouTube itu adalah sesuatu hal yang gampang. YouTube itu susah, guys. Kalian main YouTube tuh susah untuk caranya ngasilin duit. Kayak saya sekarang aja nih, konten saya sudah 50-an lebih, dikit lagi 60 video. Nah, itu saya belum punya apa-apa, guys. Subscriber doang banyak, masih 100 ribu, amin ya kan. 100 doang. Dan alhamdulillah walaupun belum menyentuh angka 1000 subscriber, ya alhamdulillah sebanyak itu rupanya orang-orang yang subscribe saya. Terima kasih banget buat kalian nih. Dan apakah gampang ya berkecimpung di dunia YouTube? Tentunya tidak, guys. Berkecimpung di dunia YouTube bukanlah hal yang gampang, kecuali kalau misalkan kalian memang ibaratnya yang ngikutin sesuatu hal yang viral. Kayak dulu ada Vicky Naki yang suka sama Dayana ya, cewek itu ya. Lalu kalian ikutan main Ome TV, mungkin kalian ada kesempatan untuk viral, guys ya. Namun karena masih terjadi batasan-batasan yang ada pada diri saya, jadi saya belum bisa yang namanya menerobos itu semua dan membuat hal baru supaya saya lebih ramai gitu maksudnya ya. Ya udah, langsung aja next dah. Hal apa yang dibenci susah banget sih saya baca nih. Hal apa yang dibenci dan yang disukai? Hal yang saya benci ialah pada saat saya nuang gula ke dalam gelas sama aja ya. Ke dalam gelas, sendoknya malah ketabrak sama gelas dan akhirnya gulanya itu beleberan yang ada di sendoknya itu. Habis itu lengket dan dimarahin emak dan dimarahin nenek. Kalian tahu ya sendiri deh itu rasanya gimana gitu ya. Gula yang dimana bentuknya itu butiran-butiran yang lengket, yang kalau pokoknya ya gitu dah.
gula ya. Kalian lagi nuang gelas nih, misalkan nih gelas nih pegangannya, ini sendoknya nih. Kalian bukannya begini, malah tek gitu. Habis itu kalian kebetulan miring malah ya kan, yang mungkin otak kalian bisa mempersepsikan bahwa itu adalah lobang, padahal bukan. Lalu kalian main numpahin aja, dan itu adalah hal yang saya benci, sangat saya benci. Dan juga kedua adalah hal yang sangat saya benci adalah di saat kita lagi kumpul bareng teman apa ya, pokoknya ya teman apa aja, alumni kayak apa segala macam, itu kita bukannya ngobrol malah mabar. Udah gitu saya nggak diajak, bukan apa-apa guys, saya emang ya orangnya nggak terlalu suka main game online, saya kayak FF apa gitu segala macam, saya kurang suka gitu ya. Saya sukanya main game-game yang ya GTA 5, Watch Dogs, Assassin's Creed ya. Selera saya bukan ada di game mobile soalnya guys. Maaf nih, ya itu ada hal yang saya benci. Dan hal yang saya sukai adalah di saat saya bercanda nih, bercanda sama orang gitu ya, yang mungkin dalam otak saya, ini bercandanya garing gitu ya. Habis itu orang itu tiba-tiba ketawa guys, setelah mendengar humor dari saya guys, setelah mendengar lelucon dari saya ya. Orang itu ketawa dan kayak rasanya aduh ini garing kok dia bisa ketawa ya. Kayak waktu itu saya pernah kasih lelucon ke orang gitu ya kan. Cuman bagi saya itu jokesnya ya kurang lucu ya, masih garing ya. Mohon maaf nih ya. Oke, next aja dah langsung. Siapa nama orang yang ente kejar? Buset. Kenapa begini? ini bukan tanya jawab mengenai privacy ya. Mohon maaf ini. Siapa nama orang yang ente kejar? Next, kenapa udah punya kumis? Dari Billy Handamaga. Oh, ini Irsyad ini kalau nggak salah. Dari foto profilnya ini ya, Irsyad Abdurrahman berganti nama menjadi Billy Handamaga. Kenapa udah punya kumis? Ya karena sudah besar. Saya umurnya sekarang sudah 13 tahun. Umur saya 13 tahun sekarang ya, tahun ini. Nah, tapi di kamera saya nggak kelihatan kok bisa guys. Nggak tahu kenapa ya. Oke, next aja dari Kirisha. Coba ngomong bahasa asing yang udah dipelajari. Ngomong bahasa asing. Bahasa Inggris. Bahasa Spanyol. Bahasa Rusia. Bahasa Jepang. 4 bahasa itu yang sudah saya pelajari. Dikit-dikit. Kayak bahasa Spanyol misalkan kita pengen kenalan nih. Hola amigos. Me llamo Surya Airlangga. Ya, gitulah contohnya ya. Itu contohnya doang coy. Kalau bahasa Rusia agak lancar dikit-dikit. Bacanya juga saya udah bisa baca huruf Kiriliknya. Ya, baca huruf Kiriliknya kayak A, B, V, G, D, Y, O, Z, Z, I, Y kayak gitu. Saya udah bisa bacanya. Ya, kayak beginilah. Привет, это я Surya Erlangga, Kakcila, Skolka Civilit gitu lah ya kan. Skolka Civilit tuh ibaratnya berapa umur kamu gitu ya. Ya, dan habis itu apalagi bahasa Jepang. Gini ya. Konnichiwa, namae wa Surya. Ya, mantap gitu aja. Nggak usah ditambahin Erlangga lagi. Karena ya mungkin di huruf Jepang saya juga tidak hafal bagaimana ya cara menyebutnya ya. Namae wa Surya. Waya, watashi wa Indonesia Jin desu gitu. Mantap, waya. Jadi kayak Hirohito begitu guys. Oke, next. Hal apa yang bikin ente menangis? Ini kenapa pertanyaannya seperti ini ya? Receh sekali. Kenapa? Hal apa yang bikin ente menangis? Hal apa yang bikin saya menangis adalah di saat orang yang saya sayangi itu sudah menua, guys. Kayak waktu itu saya ikut latihan dasar kepemimpinan di sekolahan saya itu ya, virtual. Jadi pengangkatan ketua OSIS baru di tahun 2021. Dan ya di saat guru kami menjelaskan bermuhasabah gitu ya, memberikan nasihat bermuhasabah itu kayak saya rasa wow, air mata saya tidak bisa terbendung guys. Hal yang bikin saya menangis guys, dimana saya dinasihatin saya bisa aja menangis guys. Bisa banget. Kalau misalkan kalian nanya hal apa yang bikin anda terharu mendengar murotal dari seseorang yang saya kagumi. Wayaw ya. Oke, next, pesan-pesan buat anak muda dari Faruk Alhamid. Oke, next dari Faruk Alhamid, pesan-pesan buat anak muda. Pesan-pesan buat anak muda, kalau kalian ngumpul jangan mabar, tapi ngobrol, jangan mabar, oke? Saya bukan so tau apa segala macam, saya benci banget seperti itu ya. Kayak misalkan kita lagi ngumpul gini malah mabar gitu kan. Ngobrolnya di dalam chat, padahal kita sedang tatap muka di saat itu ya. Dan dimana yang paling saya benci adalah di saat pertemuan itu saya bisa sekali-sekali keluar gitu, jarang banget keluar. Dan hanya satu kesempatan yang diberikan oleh orang tua saya untuk keluar pada saat itu ya. Tapi mereka malah mabar, nyuekin saya. Bukan nyuekin, maksudnya nggak nyuekin, cuman kayak
ya asik sendiri sama teman-teman yang lain yang bisa mabar gitu ya kan. Itu hal yang bisa saya benci guys. Oke, next aja guys. Dari Irsyad Abdurrahman. Terus tadi siapa itu? Billy Handamaga nih siapa nih? Gue nggak tahu dah. Oke, dari Irsyad Abdurrahman. Kenapa suka Rusia? Kan dulunya komunis. Oke, saya akan menjelaskan kepada kalian kenapa saya suka sama Rusia kan dulunya komunis. Sebenarnya Rusia ini sekarang sudah bukan menjadi negara komunis lagi. Kalau kalian nanya nih, Bang, kenapa sih Anda suka sama Rusia gitu ya? Sama cewek Rusia gitu. Oke, jadi kenapa? Hal yang bikin saya kagumi adalah dengan orang Rusia ialah negara, bukan orang Rusia, maksudnya dengan Rusia itu ialah negaranya besar, orangnya kalem, dan kalau misalkan mereka marah biasanya nih menurut diri saya, di opini saya ini, orang Rusia ini dia itu kalau marah itu nggak lebih dari bukan lebih dari sehari, maksudnya nggak lebih dari beberapa jam. Mereka marahan, abis itu beberapa jam kemudian mereka minta maaf. Aku minta maaf dong, maaf ya tadi aku udah gini lah misalkan ya. Ya gitulah, itulah orang Rusia. Itu ya yang saya sukai dengan orang Rusia. Karakteristik di sana tuh emang benar-benar mantap ya guys ya. Dan gitu ya orang ramah-ramah lah. Tapi walaupun mereka sifatnya cuek gitu ya, tapi mereka kalau udah kenal, udah akrab nih, pasti nggak bakal cuek guys. Pasti dia bakalan terbuka, open gitu. Nggak kayak orang Indonesia yang kalau belum kenal pasti pas nyapa nih orang bule nih, nyapa orang Indonesia nih, hai privet. Ntar orang Indonesia bilang, ih so akrab lu siapa? Gitu ya, kadang-kadang nih saya bukan menyalahkan orang Indonesia, tapi beberapa emang ada yang seperti itu. Bukan termasuk saya. Oke. Next, ini pertanyaan yang terakhir dari Uzumaki Hakim lagi. Mainin game Uncharted 4 dong. Wah ya. Sebenarnya saya mau main Uncharted 4, cuman saya masih lihat-lihat dulu itu gamenya berapa sih harganya gitu ya. Dan juga saya tahu itu game mendapat penghargaan sebagai game terlaris di konsol PS4. Saya tahu itu Uncharted 4. Bagi kalian yang mau beli silakan guys. Uncharted 4 ya, nanti mungkin saya bakalan mainin ya, tapi nggak tahu juga sih. Ya saya emang kurang suka sih main game yang kurang open world gitu. Ntar tapi saya bakal lihat dulu ya Uncharted 4 apakah game open world gitu ya. Kalau enggak ya udah. Oke guys, kayaknya itu saja, ada 18 pertanyaan. Nanti saya bakalan room tour habis ini. Oke guys, mungkin segini aja untuk video kali ini. Jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan subscribe. Habis ini saya bakalan room tour guys. Dadah. Seperti ini guys ya, ini buat kalian yang penasaran nih ya dengan ruangan saya gitu, pengen room tour. Saya nggak mau buat video terpisah karena saya pengen ikutin algoritma YouTube dulu. Dan jadi ya tadi saya udah bacain komentar di sini nih di YouTube ini, ya kayak bisa lihat ini yang video orang gele ini ya. Please lah ya, ayo yang nanya silakan, saya ngadain Q&A nih. Subscriber saya sudah 121 dan ini dah saya bakalan mau room tour guys. Jadi tadi saya nyantelin HP-nya ada di sini ya, di tripod ini. Oke, ini gunanya untuk nyantelin. Saya kalau nge-zoom pun juga seperti itu ya guys ya. Nah ini ada saya nih, wah ya, gitu saya lagi record ya. Dan buat kalian yang nanya-nanya, Bang, Anda ngedit video pakai aplikasi apa, pakai software apa? Ini saya ngedit video pakai Premiere Pro guys, Premiere Pro please lah ya. Dan ini ada kipas berdiri. Dan saya bakalan kasih tahu kalian guys, PS saya ya, daripada kalian penasaran guys. Oke guys, selamat datang di ruangan berantakan. Please lah ya. Oke, jadi di sini ada remote TV, di sini ada PS saya. Please lah ya, saya garing sekali ya ini buat videonya. Ini saya beli PS4 Slim, kenapa? Karena itu ya yang lagi murah. Bukan yang lagi murah, maksudnya yang udah mahal banget. PS4 Pro udah nggak ada. Jadi saya beli PS4 Slim karena emang kebanyakan orang Indonesia tuh beli PS4 Slim guys. Ini ada tombol power, jangan dipencet. Oke. Dan saya ada 3 game ya guys ya. 3 game ada di sini nih, ada Watch Dogs, Spider-Man, ada Anuan ya, Gran Turismo sama Horizon Zero Dawn. Jadi Black Flag, kalau Assassin's Creed Black Flag saya nggak main di kaset guys, BD. Saya mainnya di dalam PS-nya ya. Nah, entar lu mana sticknya nih? Please lah, saya nggak ini lagi. Oke guys, ini sticknya saya ambil dulu. Dan oke, di sini adalah PS4 saya guys. Please saya norak banget kan. Oke, jadi saya pakai tema ya guys. Temanya Cyberpunk 2077. Nggak apa-apa saya walaupun nggak punya Cyberpunk. Dan di sini ada Watch Dogs, Assassin's Creed Black Flag, dan ada Marvel Spider-Man. Sini ada juga Genshin Impact. Sini juga ada Horizon Zero Dawn, ada Gran Turismo. Mantep lah ya. Oke, jadi seperti itu aja mungkin room tour yang bisa